Oke, di part ke-6 kali ini Mimin sangat galau guys, karena kucing Mimin kemarin hilang dan belum kembali. Aduh, maaf malah curhat ya guys, sorry. Oke, lanjut. Kawat besi dimakan marmut dan langsung saja cerat cerit cerut. Cerita kali ini diawali dengan part kemarin, yaitu duo hula holo Ujang dan Ucok yang sedang bingung dan kepo karena ada guru bahasa Inggris baru di sekolah mereka ya guys. Dan Ujang pun berkata, Ucok, baju itu. Dan Ucok pun menjawab, ya itu punyaku. Sambil Ucok keringetan berkata lagi, kalau begitu cewek bugil yang kau bicarakan itu. Ujang berkata, ya dia seharusnya cuman pakai celana dalam saja. Jadi gimana dia bisa pakai pakaian kebesaranmu, Cok? Terlihat bu guru itu dengan senyum manja memakai jaket si Ucok, dan murid-murid di sana merasa senang karena kedatangan bu guru cantik, guys. Dan Pak Guru sambil mau pergi berkata, dia akan jadi guru bahasa Inggris buat kalian mulai besok. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tanya saja padanya. Tapi dari kejauhan Saina merasa ada yang janggal dengan guru itu. Dia pun berkata, kakak. Dan dia pun berlari. Sedangkan duo hula holo tadi masih bisik-bisik lagi. Dan Ucok berkata, tadi kau bilang padaku kalau dia lari ke lantai 4. Ujang pun menjawab, ya dia pasti gak pakai apa-apa tadi. Ucok pun membayangkan guru itu. Ucok berkata, dia pasti panik dan langsung ke atap tadi. Dan dia lihat jemuranku. Jadi, oh begitu. Dan Ucok berteriak kaget, ya bagaimana jika dia mencium bau gak enak di bajuku ya. Dan Pak Guru dan Bu Guru pergi meninggalkan kelas tadi dan berkata, kalau begitu sampai jumpa besok ya Pak Guru. Iya, hati-hati. Tiba-tiba dari belakang mereka terlihat Saina sedang berlari. Kakak, sambil ngos-ngosan. Pak Guru dan Bu Guru pun menoleh ke Saina, dan Bu Guru bertatapan saling penasaran. Dan tiba-tiba mereka berpelukan seperti Teletubbies, dan ternyata mereka adalah kakak beradik. Bu Guru berkata, Saina, aku merindukanmu. Dan Saina pun menjawab, aku juga kakak, apa yang terjadi? Kenapa kau gak ada di London? Kapan kau balik? Sedangkan Pak Guru sambil menguping dan bingung mendengarkan mereka berkata, aku balik 5 hari yang lalu. Apa kau gak dengar dari ayahmu? Benarkah? Iya, dari ayah. Dan Pak Guru berkata, kalian saling kenal? Mereka menjawab, kita saudara, Winda bersaudara. Wek. Saina pun memperhatikan jaket yang dipakai Bu Guru kakaknya itu dan bergumam, tunggu, di mana aku pernah lihat jaket ini ya? Dan Saina pun berkata, tapi kak, ada apa dengan jaket itu? Aku pikir kau seharusnya pakai baju yang lebih bagus. Bu Guru pun menjawab, ini aku tadi cepat-cepat ke atap buat cari baju. Saina dan Pak Guru bengong, ternyata ada apa dengan atap? Bu Guru menjawab, ya atap. Pak Guru dan Saina berpikir, atap? Baju itu? Bu Guru berkata, lihat, pas kan? Dan Saina bertanya lagi dengan kepo dan ragu. Dan yang paling penting lagi, kenapa kau pakai baju si Ucok kak? Si Pak Guru dengan muka kaget dan berpikiran parno dan negatif, seakan-akan ada yang terjadi pada Bu Guru. Dan dia membayangkan si Ucok dan Bu Guru. Dan seakan Ucok berkata, apa kau udah bangun baby? Saina bertanya ke Pak Guru, Pak, Ucok tinggal di atap kan? Pak Guru sambil marmosi dan berpikiran negatif tadi, dia menjawab, iya. Aduh. Bu Guru pun dengan gembira berkata, oh jadi kau tahu dia. Dan Pak Guru dengan lemas berkata, Bu, apa yang terjadi dengan kamu di atap? Dan Bu Guru menjawab sambil tertawa dan malu, iya itu memalukan. Aku jadi berakhir naik ke atap karena ada sesuatu hal.
Dan Sauna dan Pak Guru semakin parno dan penasaran dengan apa yang terjadi. Padahal bukan itu yang terjadi ya guys, tapi mereka membayangkan yang tidak-tidak kepada si Ucok. Aduh cok, nasib cok. Bu Guru pun berkata lagi sambil tersipu malu, sebelum aku tahu aku udah gak pakai baju. Dan mereka berdua semakin membayangkan adegan yang tidak-tidak, seperti Ucok diibaratkan sebagai serigala buas berkacamata yang memangsa Bu Guru cantik itu guys. Aduh cok. Sedangkan di luar para murid pun penasaran berkata, hei, baju itu kau pernah melihatnya kan? Tunggu, itu bukannya milik si Ucok. Itu bukan jaketnya saja yang dipakai, tapi celananya juga. Sambil melihat ke arah duo hula hulu mereka berkata lagi, apa? Hanya karena dia juga pakai celananya? Beneran? Tunggu, mungkin mereka. Dan Ucok pun bingung berkata, aku merasa kalau akan ada badai, ya aku gak peduli kalau ada rumor aneh tentangku. Tapi aku jadi merasa harus minta maaf ke Bu Guru cantik itu ya. Ujang pun menjawab, ya bisa dibilang begitu. Sambil Ujang juga penasaran. Dan Ucok berkata dengan keras di kelas, kalian ingin tahu kalau baju itu yang aku jemur? Dan tiba-tiba ada suara dari belakang memanggil Ucok. Dan sebuah HP melayang dengan cepat ke arah muka si Ucok. Tapi dengan cepat si Ucok menghindarinya, tapi malah terkena muka si Ujang sampai terpental keras, jebret. Dan Ucok bergumam, Saina. Dan tiba-tiba lagi dengan secepat kilat, hantaman tangan Pak Guru dengan keras mendarat ke muka si Ucok, jebret lagi. Dan sambil Pak Guru berkata, kau tidak akan bisa menghindari itu. Sambil Ucok terpental ke dinding pojok kelas dan Ujang yang terkapar di lantai, para murid-murid bertanya-tanya dengan penasaran di belakang, berkata, apa yang sebenarnya yang mereka lakukan ya? Saina berkata sambil emosi, ini untuk kakakku. Dan Pak Guru pun sambil emosi juga berkata, untuk Bu Guru cantikku. Dan dengan jidat Ucok yang benjol besar pun ia tersenyum sinis. Terlihat Bu Guru, Saina dan Pak Guru merasa bersalah atas kejadian tadi. Dan Bu Guru dengan menyesal menjelaskan berkata, mereka langsung saja berlari sebelum aku menjelaskan. Aku beneran minta maaf tentang apa yang terjadi barusan ya kalian. Dan duo hula holo tadi dengan sok kuat Ucok berkata, gak apa-apa, aku udah mengerti itu semua salah paham. Bu Guru minta maaf dan sambil melirik ke Ujang, Bu Guru berkata, bukankah dia itu anak laki-laki yang sebelumnya? Ucok pun berkata, Ujang, kau sudah bertahan dengan baik setelah dicap sebagai orang mesum. Aku bisa mengerti penderitaanmu. Dan Ucok berkata lagi, tapi ini apakah akan terus berjalan? Ujang pun menjawab, enggak kok. Dan di pagi harinya di kampus, guru berkata, oh iya, udah ada nama-nama peserta yang ikut dalam ujian selanjutnya. Dan duo hula hulu pun menuju papan untuk melihat nama mereka. Ucok berkata, aku akan ke sana, kalau mungkin nama kita di sebelah sana. Ujang pun menjawab, aku ke sebelah sini ya. Dan aku akan menulis nomorku. Ujang pun mau menulis, tapi ternyata pulpennya mati. Dan terlihat ada dua teman cewek yang sedang berdiri di samping si Ujang. Sambil mendekati cewek itu, si Ujang bergumam, apa pinjam saja ya. Dengan berani si Ujang bergumam lagi, senyum dengan normal dan gunakan pembukaan situasi. Dan Ujang pun berkata, permisi. Dan cewek itu pun menjawab, ada apa? Tapi si Ujang malah membuat ekspresi wajah psikopat dengan berkata, pulpen aku boleh pinjam? Dan cewek dengan merasa risih dan takut berkata, tapi
pulpenku kita pakai. Ujang menjawab, jangan khawatir, aku akan tanya orang lainnya. Kalau begitu, hehehe. Dan tiba-tiba dari belakang terlihat pulpen sedang dijulurkan tangan dan berbisik, Mbak, aku punya pulpen yang panjang dan keras dan namamu ditulis di sini. Aduh, ternyata itu adalah ulah hula hulu si Ucok. Ujang pun kaget dan berkata, wah, ini menjijikan. Ucok, kau bikin kaget aja. Ucok pun berkata, kau mau coba bekerja sendiri ya? Aku memujimu bro, itu pekerjaan yang bagus Ujang. Ujang pun berkata, kau lihat, tapi aku bahkan gak bisa pinjam pulpen. Dan dengan semangat Ucok pun berkata, pelajaran nomor 4, sebuah teknik untuk menyegel jawaban tidak. Ujang pun kaget, kenapa ada jawaban tidak yang bisa disegel ya? Dengan bertanya-tanya dia. Ucok dengan keren berkata lagi, pelajaran nomor 4, sebuah teknik untuk menyegel jawaban tidak, jawaban halus dan ikatan double. Ujang pun bertanya, itu untuk menyegel seseorang berbicara tidak, benarkah? Ucok pun menjelaskan, teknik ini memperbolehkanmu untuk memilih jalan dalam melakukan percakapan. Ini adalah inti yang halus yang membuat kebanyakan orang tidak bisa masuk saat melakukan percakapan. Kau mungkin akan mendapatkan jawaban atau pergi berduaan, tapi kau pasti tidak akan bisa melanjutkan percakapan selanjutnya. Apa yang kau lakukan itu sama, kau pilih pulpen sebagai tujuan dalam pembicaraan. Dan saat jawabannya mengakhiri percakapannya, kau kehilangan kesempatan untuk meneruskan pembicaraan kan? Percakapan halus di sini hanya ada satu jawaban yang ingin aku dengar, dan dia akan menjawabku dengan jawaban yang aku inginkan. Contohnya, hei, tipe darahmu A kan? Ujang pun menjawab, itu benar. Ucok pun berkata lagi, aku tahu itu, kau mengerti? Ujang pun menjawab dengan bingung, hah? Apaan? Ucok berkata lagi, kau gak tahu kan bagaimana jawabannya jika jawabannya selain A? Bagaimana kau mengerti sekarang? Berdasarkan jawaban salah, kau bisa membuat jalan dengan yang kau inginkan. Berdasarkan apa jawabannya, ternyata benar kan? Ini adalah cara agar kau bisa mengontrol pembicaraan kalau jawabannya beda. Aku sudah siap dengan apa yang akan kau lakukan. Ujang dengan bengong menjawab, oh kau benar. Ucok pun berkata lagi, pelajaran ini mudah, kau bisa langsung menggunakannya. Ini adalah ikatan double berdasarkan jawaban yang kau peroleh. Itu sudah semua jawaban yang akan diantisipasi. Jadi apapun jawabannya, aku tetaplah pemenangnya. Ucok memberikan contoh, bagaimana kalau nonton bareng minggu depan, tepatnya hari Sabtu? Dan si cewek etok-etoknya menjawab ini guys ya, aku ada janji Sabtu depan, maaf. Ini kebanyakan cowok ditolak dan lalu. Gini caranya, hei, kau mau ketemuan Sabtu atau Minggu? Si cewek pasti jawab Sabtu sambil berpikir, aku akan ada janji, bagaimana kalau Minggu ya? Daripada memikirkan apakah dia memikirkan tentang minggu depan ini dia menemaniku, kau telah sukses membuatnya lupa dan membuat jawabannya adalah hari yang tepat untuk ketemuan. Ucok pun menjelaskan lagi, kalau begitu kita ketemuan hari Minggu. Kau suka ketemu saat makan siang atau makan malam? Cewek pun menjawab, oh makan malam saja. Oh, kalau begitu kita ketemu lagi hari Minggu di jam makan malam. Dan bagaimana? Itu tadi adalah kemenanganku. Itu tadi adalah menanyakan secara langsung. Tapi daripada mikir aku ketemu dia atau tidak, dia jadi pindah ke tempatku dan berpikir saat dia punya waktu Sabtu atau Minggu. Ini adalah teknik ultimate untuk menyegel penolakan percakapan halus dan ikatan double. Baiklah, dan cobalah. Dan Ujang pun berkata, pertama, percakapan halus. Ucok, kau belum makan kan? Ucok pun menjawab, enggak, aku baru makan dan aku sudah kenyang. Ujang pun bertanya lagi,
Sudah kuduga, kau kelihatan sehat dan energik. Ucok sambil tersenyum menjempolkan jempolnya dan berkata, "Ingatan double." Dan si Ujang pun berkata lagi, "Itulah kenapa sekarang ini aku mau beli minum. Kau suka kopi atau es teh?" Ujang pun berlagak seperti cewek berkata, "Setelah makan, minumnya teh botol sosro yang dingin." Ujang berkata lagi, "Oke, aku akan pergi." Dan dalam kepergiannya dia kaget dan menyadarinya. Ucok pun berkata, "Gimana, sederhana kan? Apa yang aku ajari padamu itu hanyalah dasarnya saja. Kau harus gunakan dasarnya dan menggunakannya untuk metodemu sendiri. Kalau begitu, ayo coba teori ini ke cewek yang sebenarnya ya." Dan dengan cepat si duo hula-hula pun di luar jendela sambil mengamati kelas. Dan Ucok berkata, "Target telah ditandai, lihat." Ujang menjawab, "Siapa? Sesuatu apa itu?" "Itu juga boleh." "Dia adalah Leon, selalu menjadi nomor 2 karena kau selalu dapat nomor 1. Sebagai teman baik Saina, dia adalah musuh alamimu. Presentasi ditolak 99%. "Baiklah, sekarang aku pinjam sesuatu darinya." Dan Ujang pun melancarkan rencananya, mempraktekannya, dan dia bergumam, "Pertama-tama senyum." Ujang berkata ke cewek itu, "Hei Lewon." Cewek itu pun menjawab dengan jurus, "Ada apa Ujang? Jika kau mau melakukan hal mesum, pergi aja sana." Ujang pun dengan ragu-ragu tapi santai bergumam, "Kedua, pembukaan situasi." Dia berkata, "Kau lagi belajar matematika. Aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." Dan si Ujang pun bergumam lagi, "Ketiga, bicara halus." Dia berkata, "Soal matematika yang kita lakukan kemarin, itu soal nomor 15 kayaknya." Cewek pun bingung dan berkata, "Kemarin? Oh, itu yang paling sulit." "Ya, aku berhasil memecahkannya." Ujang pun bergumam lagi, "Akhirnya ikatan double." Ujang pun berkata, "Bagus, aku tahu kau bisa menjawabnya. Bisa aku pinjam catatanmu sebentar? Aku akan balikin ntar pas makan siang. Apa pas jam makan malam?" "Aku sibuk setelah makan malam, jadi makan siang?" Kenapa kau gak pinjam sekarang aja, kembalikan ntar pas jam makan malam." Dan cewek pun memberikannya sambil berkata, "Ya, oke, terserah lo lah." Dan Ujang pun terkejut berkata, "Berhasil, aku balikin ntar ya." Cewek pun dengan muka terkejut sadar dan berkata, "Kenapa?" Sambil melihat Ujang, dia bertanya-tanya, "Kenapa aku bisa berikan buku catatanku ke Ujang?" Dan Ujang pun tersenyum bahagia karena keberhasilannya itu. Dan Ujang tos dengan si Ucok, dan kedua hula-hula berhasil dalam misi pertamanya. Dan bersambung, saudara-saudara.